Terima kasih atas kunjungan Anda di Magetan Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Semoga kesehatan dan keberkahan selalu menyertai Anda. Amin 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 ya robbal alamin. Tang Xiaoyi. Melihat pemuda ini, ekspresi kedua wanita itu sedikit berubah. Hong Yao, Lan Yao, apakah kalian berdua buta? Kalian menyerahkan hadiah besar dan malah menjual jimat kalian yang rusak. Tang Xiaoyi melambaikan kipas lipatnya dan berkata dengan nada meremehkan. Tuan Tang, apa maksud Anda? Hong Yao bertanya. Apakah kamu tidak kenal orang ini? Tanya Tang Xiaoyi. Hong Yao dan Lan Yao menggelengkan kepala. Mereka tidak mengenal Chen Ping. Tetapi karena ranah Chen Ping rendah dan wajahnya tidak dikenal, mereka datang untuk menjual jimat penyembunyian kepadanya. Tidak heran, Tang Xiaoyi tersenyum tipis. Pria ini bernama Chen Ping, dan keluarga Huo memburunya dengan 200.000 batu roh abadi. 200.000 batu roh abadi? Kedua saudari Hong Yao dan Lan Yao saling berpandangan, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Tuan Tang, Anda bercanda, kan? Bagaimana mungkin seorang kultivator tingkat 3 di alam Mahayana bisa bernilai 200.000 batu roh abadi? Lan Yao bertanya dengan ragu, siapa yang punya waktu untuk bercanda denganmu? Bagaimanapun, ini adalah apa yang dikatakan keluarga Huo. Aku tidak peduli di wilayah mana dia berada. Kalian berdua, keluar dari sini, kalau kalian membuatku tidak senang. Anak buahku sudah lama tidak menyentuh wanita. Tang Xiaoyi berkata kepada kedua saudari itu, jangan marah, Tuan Tang, ayo kita pergi. Hong Yao buru-buru menarik adiknya dan tersenyum meminta maaf. Tetapi saat kedua saudari itu berbalik untuk pergi, puluhan bola cahaya tiba-tiba terlempar dari tangan mereka. Bola-bola cahaya ini meledak dengan cahaya yang menyilaukan, dan serangkaian ledakan terjadi dalam sekejap. Tang Xiaoyi terkejut oleh serangan mendadak ini dan segera mundur. Pergi, apakah kamu masih menunggu untuk mati di sini? Hong Yao menarik Chen Ping dan melarikan diri dengan cepat. Pada saat yang sama, Lan Yao memasang jimat penyembunyian pada Chen Ping untuk menyembunyikan napasnya agar mencegah Tang Xiaoyi mengejarnya. Wow, kejar aku! Tang Xiaoyi sangat marah dan segera mengejarnya bersama anak buahnya. Hong Yao dan Lan Yao membawa Chen Ping dan berlari selama setengah jam hingga jimat penyembunyian di tubuh mereka kehilangan efeknya. Baru kemudian mereka berhenti, terengah-engah. Hong Yao dan Lan Yao membawa Chen Ping dan berlari selama setengah jam hingga jimat penyembunyian di tubuh mereka kehilangan efeknya. Baru kemudian mereka berhenti, terengah-engah. Kedua pria itu buru-buru mengeluarkan beberapa pil untuk mengisi kembali tenaga mereka, sementara Chen Ping menatap mereka dengan heran. Mengapa kalian berdua menyelamatkanku? Chen Ping bertanya dengan bingung. Tidak ada alasan, kata Hong Yao setelah mengambil 2 napas. Kami para saudari baik hati, bagaimana caramu berterima kasih kepada kami berdua? Lan Yao bertanya, hati yang baik? Chen Ping tersenyum. Hati yang baik tetapi masih menindas yang lemah dengan memaksa orang lain untuk membeli dan menjual. Lan Yao melotot ke arah Chen Ping dan berkata, sudah cukup baik bahwa kamu memaksa orang untuk membeli dan menjual. Lihat, ada orang yang ingin membunuhmu secara langsung untuk mendapatkan hadiah. Bukankah kalian para saudari menyelamatkan aku sehingga kalian sendiri yang bisa mengambil hadiahnya? Chen Ping tertawa, karena kamu sudah melihatnya. Kami para saudari tidak akan bertele-tele. Aku tidak pernah menyangka bahwa seorang kultivator tingkat 3 sepertimu di alam Mahayana bisa bernilai 200.000 batu roh abadi. Saya tidak tahu apakah otak keluarga Huo berkarat, atau apakah mereka memiliki terlalu banyak batu peri dan tidak punya tempat untuk menggunakannya. Tapi jangan khawatir, aku akan bertindak cepat dan tidak akan membiarkanmu menderita.
Hong Yao memandang Chen Ping dan benar-benar berbicara untuk menghiburnya. Chen Ping menatap saudara kembar di depannya dan tidak bisa menahan tawa. Kedua wanita ini memiliki kecerdasan, tetapi tidak banyak. Apa yang kau tertawakan? Apa kau tidak takut mati? Lan Yao bertanya. Saya menertawakan masalah IQ Anda, kata Chen Ping. Apa? Beraninya kau menertawakan kami? Lan Yao mengarahkan pedang di tangannya ke arah Chen Ping. Pikirkanlah dengan otakmu, apakah keluarga Huo memiliki terlalu banyak batu abadi, atau otak mereka berkarat? Mereka benar-benar menggunakan 200.000 batu abadi untuk membunuh seorang kultivator tingkat ketiga alam Mahayana. Bukankah mereka akan mengirim seorang tetua untuk membunuhku begitu saja? Mengapa mereka membutuhkan perintah pembunuhan dan 200.000 batu roh peri? Kata Chen Ping. Hong Yao memutar matanya dan berkata sambil berpikir, benar sekali, mengapa keluarga Huo tidak melakukannya sendiri? Karena keluarga Huo tahu bahwa tidak mudah bagi mereka untuk membunuhku, ada orang-orang di belakangku yang tidak berani mereka ganggu, jadi mereka menawarkan hadiah dan membiarkan orang lain melakukannya. Chen Ping menjelaskan, apakah ada orang di belakangmu? Apakah orang di belakangmu lebih kuat dari keluarga Huo? Audio asli channel Fix Silaturahmi. Chen Ping mengangkat bibirnya dan berkata, keluarga Huo yang kecil, aku bisa menghancurkan mereka dengan lambaian tanganku. Kau hanya membual. Kenapa aku tidak percaya ada seseorang di belakangmu? Katakan padaku siapa yang mendukungmu. Lan Yao tidak percaya bahwa seorang kultivator kelas 3 di alam Mahayana dapat memiliki pendukung yang kuat. Pendukungku adalah diriku sendiri. Chen Ping menunjuk dirinya sendiri dan berkata, berani sekali kau mempermainkan kami, saudariku. Lan Yao mengira Chen Ping telah menipu mereka, jadi dia ingin membunuh Chen Ping. Tetapi saat dia baru saja berani bertindak, dia merasakan aura mengerikan menekannya. Coba aku lihat bagaimana kalian bisa melarikan diri. Tang Xiaoyi datang dengan marah, lalu meninju Chen Ping dan kedua saudari itu. Puncak dari alam Mahayana tingkat ke-9 membuat pukulan ini penuh dengan aura penghancur dunia. Hong Yao dan Lan Yao terkejut ketika mereka melihat ini, tetapi sudah terlambat untuk melarikan diri. Wajah keduanya tampak putus asa, mereka tahu bahwa tidak ada jalan keluar hari ini. Tiba-tiba, tubuh Tang Xiaoyi membeku, dan kemudian dia dengan cepat jatuh dari udara. Tang Xiaoyi membuka matanya lebar-lebar dan menatap kosong ke dadanya. Pada suatu saat, sebilah pedang tertancap di dada Tang Xiaoyi. Pedang pembunuh naga. Kedua saudari itu tercengang karena mereka tidak melihat dengan jelas bagaimana pedang itu keluar. Melihat ini, dua pengikut di belakang Tang Xiaoyi langsung mengeluarkan aura yang menakutkan dan berdiri di kiri dan kanan Tang Xiaoyi. Keduanya memiliki kekuatan tingkat pertama alam abadi. Ketika mereka melihat Tang Xiaoyi tertusuk pedang, alis mereka berkerut. Dengan kekuatan mereka bahkan tidak dapat mengetahui bagaimana pedang itu berhasil menembus tubuh tuan muda mereka. Teman Chen, kami dari Sekte Tang, dan ini adalah tuan muda Sekte Tang kami. Kami harap Anda dapat melepaskan tuan muda kami. Salah satu biksu mengepalkan tangannya dan berkata kepada Chen Ping, mampu menusuk tubuh Tang Xiaoyi dengan pedang dalam sekejap tepat di bawah hidung mereka. Kekuatan Chen Ping pasti bukan alam Mahayana tingkat ketiga seperti yang telah dia ungkapkan. Terlebih lagi, Tang Xiaoyi berada di puncak alam Mahayana tingkat 9. Bagaimana mungkin tubuhnya bisa ditusuk oleh pedang dari seorang kultivator Mahayana tingkat 3? Satu-satunya penjelasan sekarang adalah Chen Ping menyembunyikan kekuatan aslinya. Sekte Tang, Chen Ping menggelengkan kepalanya. Belum pernah mendengarnya. Pedang pembunuh naga kembali ke tangan Chen Ping, tetapi tubuh Tang Xiaoyi langsung terpotong menjadi dua, baik jiwa maupun tubuhnya hancur. Pada saat yang sama,
tas penyimpanan di Tang Xiaoyi juga terbang ke tangan Chen Ping. Dia benar-benar tuan muda dari keluarga kaya. Dia punya banyak barang bagus. Chen Ping melirik tas penyimpanan itu, lalu berkata kepada dua biksu sekte Tang, "Kalian dipersilakan untuk membalaskan dendam tuan muda kalian." Kedua biksu sekte Tang saling berpandangan, namun tak satu pun berani bergerak. Semakin Chen Ping bersikap seperti ini, semakin gelisah perasaan kedua orang ini. Kedua lelaki itu hanya bisa menatap Chen Ping. Tangan mereka terkepal erat, aura mengerikan terpancar dari tubuh mereka, tetapi mereka tidak mengambil tindakan apapun. Pedang tadi meninggalkan ketakutan yang tak kunjung hilang pada mereka berdua. Mereka berdua adalah penguasa alam transformasi abadi, tetapi mereka bahkan tidak melihat bagaimana Chen Ping melakukan gerakannya. Awalnya aku berpikir dengan keterampilan Tang Xiaoyi, meskipun dia bukan tandingan Chen Ping, dia tidak akan bisa terbunuh seketika. Selama situasinya tidak benar, mereka ada di sini untuk membantu. Siapa yang tahu bahwa Tang Xiaoyi langsung dibunuh oleh Chen Ping? Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti mengapa keluarga Huo menawarkan hadiah 200.000 batu peri untuk membunuh Chen Ping. Kekuatan semacam ini bernilai lebih dari 200.000 tael. Setelah menatap Chen Ping sejenak, kedua biksu sekte Tang perlahan menghilangkan aura mereka, berbalik, masing-masing mengambil setengah tubuh Tang Xiaoyi, dan dengan cepat menghilang ke langit. Baru setelah kedua biksu sekte Tang pergi, kedua saudari Hong Yao dan Lan Yao menghela napas lega dan langsung jatuh ke tanah. Aura dua biksu alam abadi tadi sangat sulit ditanggung oleh kedua saudari itu. Pada saat ini, keduanya hampir kelelahan. Chen Ping berbalik dan menatap kedua saudari itu, matanya setenang air. Semakin tenang Chen Ping, semakin takut pula kedua saudari itu. "Tuan Chen, kami salah. Mohon maafkan kami bersedia menyerahkan semua sumber daya yang kami miliki." Lan Yao tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dia menjadi pucat, tubuhnya gemetar, dan dia tampak menyedihkan. "Jika Guru Chen tidak menghargai sumber daya kami para suster juga dapat menawarkan tubuh kami untuk hiburannya. Kami adalah saudara kembar, dan kami dapat memberikan Guru Chen pengalaman yang berbeda." Hong Yao mengedipkan matanya yang besar dan terus menggoda Chen Ping. Tidak tertarik, setelah Chen Ping selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Apa saudara perempuan atau bukan, Chen Ping sama sekali tidak tertarik sekarang. Lagi pula, aku tidak kekurangan wanita. Chen Ping berbalik dan pergi. Yang benar-benar mengejutkan kedua saudari itu. Kedua saudari itu saling memandang, lalu berdiri dan mengejar Chen Ping. "Tuan Chen, tunggu sebentar," Hong Yao berteriak. "Kenapa? Kalian berdua benar-benar ingin aku tidur denganmu?" Chen Ping sedikit mengernyit. Hong Yao tersipu dan menggelengkan kepalanya. "Penampilan saudara perempuan kita jelas tidak pantas untuk disukai Tuan Chen. Kami hanya ingin mengingatkan Tuan Chen bahwa orang yang baru saja Anda bunuh bukanlah orang biasa. Anda mungkin tidak tahu siapa dia, bukan? Bukankah aku baru saja mengatakan apa itu sekte Tang dan apa itu Tuan Muda?" kata Chen Ping. "Kalau begitu, Tuan Chen pasti tidak tahu apa itu sekte Tang," kata Hong Yao. "Siapapun orangnya, jika dia ingin membunuhku, dia akan mati. Ini aturanku." Chen Ping berkata dengan acuh tak acuh. Ketika saudara perempuan Hong Yao dan Lan Yao mendengar ini, mereka berkeringat dingin, mengira bahwa mereka hanya ingin menipu Chen Ping dan tidak benar-benar ingin membunuhnya. Kalau tidak, kedua saudara perempuan itu mungkin sudah menjadi mayat sekarang. "Tuan Chen," pria itu bernama Tang Xiaoyi, seorang tuan muda dari sekte Tang. Meskipun kekuatan sekte Tang bukanlah yang terbaik, namun tidak boleh diremehkan. Mereka juga memiliki tempat di sekte Tao dan memiliki hak bicara.
Hong Yao memperkenalkan Sekte Tang kepada Chen Ping. Bagaimana kekuatan klan Tang dibandingkan dengan klan Huo? Tanya Chen Ping. Tentu saja klan Tang tidak dapat dibandingkan dengan klan Huo, tetapi juga tidak dapat jauh tertinggal. Kata Hong Yao, aku bahkan tidak takut pada keluarga Huo, jadi klan Tang tidak ada apa-apanya. Chen Ping tersenyum. Hong Yao tertegun dan sedikit malu. Tuan Chen, meskipun Sekte Tang tidak sebagus keluarga Huo, bahkan jika ketiga sekte tersebut digabungkan, keluarga Huo bukanlah tandingannya. 3 gerbang berjajar, Chen Ping tercengang dan tidak mengerti apa ini. Tuan Chen, Lian Sanmen adalah kekuatan 3 sekte. Berkat pernikahan di antara mereka, ketiga sekte kini bersatu. Jadi kami selalu menyebut mereka 3 sekte. Di antaranya adalah Sekte Tang, dan ada pula Sekte Qian. Orang-orang dari Sekte Qian semuanya ahli dalam beberapa teknik ramalan dan perhitungan. Yang lainnya adalah Sekte Ling, dan hal favorit mereka adalah memelihara binatang buas spiritual. Lan Yao menyela dan menjelaskan kepada Chen Ping. Bagaimana ketiga gerbang ini jika digabungkan dibandingkan dengan kota Sun Mun? Chen Ping bertanya, aku tidak tahu tentang itu. Lagi pula, kota matahari bulan cukup misterius. Dan ku dengar kekuatannya adalah salah satu yang terbaik di alam manusia surgawi. Aku tidak berani mengatakan apakah Lian Sanmen dapat melampaui kota matahari bulan. Lan Yao segera menggelengkan kepalanya dan berkata, semua kaisar di kota matahari dan bulan adalah adik-adikku. Apakah menurutmu aku akan takut pada Lian Sanmen? Chen Ping tersenyum dingin, lalu berbalik dan terus berjalan maju. Kedua saudari itu memandang Chen Ping, dan untuk sesaat mereka tidak tahu apakah perkataan Chen Ping itu membual atau benar-benar hebat. Chen Ping tidak peduli dengan apa yang dipikirkan kedua saudari itu, tetapi terus berjalan maju. Dia juga mengeluarkan tas penyimpanan Tang Xiaoyi dan memeriksanya dengan cermat. Sebagai tuan muda klan Tang, pasti ada banyak barang bagus di tas penyimpanannya. Chen Ping dengan santai melemparkan beberapa pil dari kantong penyimpanan ke mulutnya. Tidak ada sedikit pun energi spiritual atau sumber daya di tempat tanpa harapan ini, dan seseorang hanya dapat mengandalkan sumber daya yang dibawanya untuk mengisinya kembali. Hei, apa ini? Pada saat ini, Chen Ping mengeluarkan bola bercahaya dari tas penyimpanan. Bola bersinar ini transparan dan mengandung kekuatan misterius. Melalui bola itu, Anda dapat melihat hewan kecil meringkuk di dalamnya, dengan kulit, daging, dan pembuluh darahnya terlihat jelas. Mungkinkah itu telur binatang roh? Chen Ping teringat pada binatang pemakan langit kecil, yang saat itu juga berbentuk bola. Tuan Chen, berhati-hatilah, itu adalah binatang pemakan jiwa dari Lingmen. Suara Hong Yao datang dari belakang Chen Ping. Sebelum Chen Ping bisa bereaksi, dia melihat bola bercahaya di tangannya tiba-tiba meledak, dan kemudian binatang pemakan jiwa itu terbang keluar dalam sekejap dan menghilang di antara kedua alis Chen Ping. Chen Ping berdiri di sana tak bergerak, sementara Hong Yao dan Lan Yao telah menyusulnya. Gawat, Tuan Chen telah diserbu oleh binatang buas pemakan jiwa. Aku khawatir kesadaran Tuan Chen akan segera dimangsa. Melihat ini, Hong Yao berkata dengan cemas, kakak, tidak ada cara untuk menyingkirkan binatang pemakan jiwa yang telah memasuki tubuh. Dalam beberapa saat, Chen Ping akan menjadi gila jika dia tidak mati. Kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk memenggal kepalanya, lalu membawanya ke keluarga Huo untuk ditukar dengan batu peri. Lan Yao berkata dengan penuh semangat, diam. Hong Yao mengerutkan kening, Tuan Chen baru saja menyelamatkan nyawa kita. Bagaimana mungkin kita masih melakukan hal seperti itu? Kakak, cepat atau lambat dia akan mati juga. Bahkan jika kita tidak melakukannya, pasti ada orang lain yang melakukannya. Daripada membiarkan orang lain mendapatkan uangnya,
Akan lebih baik bagi kita para saudari untuk mendapatkan 200.000 batu peri. Itu 200.000. Saat Lan Yao berbicara, dia hendak memenggal kepala Chen Ping dengan pedang di tangannya. Dengan suara keras, pedang Lan Yao diblokir oleh Hong Yao. Kakak, kalau kamu mulai berkelahi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar, Hong Yao berkata dengan wajah dingin. Kakak, kamu bodoh sekali. Lan Yao tidak punya pilihan lain selain menyimpan pedangnya. Hong Yao memandang Chen Ping dan mendapati Chen Ping tidak bergerak, seolah-olah dia telah kehilangan kemampuan untuk mengendalikan tubuhnya. Faktanya, Chen Ping baik-baik saja sekarang. Binatang pemakan jiwa apapun yang memasuki lautan kesadarannya pasti sudah ditangkap, dipanggang, dan dimakan oleh Raja Iblis Awan Merah sejak lama. Sekalipun Raja Iblis Awan Merah tidak berada di lautan kesadaran Chen Ping, binatang pemakan jiwa ini tidak akan mampu melukai kesadaran Chen Ping sedikitpun. Ada juga Daluo Golden Classic di lautan kesadaran Chen Ping, yang merupakan keberadaan yang bahkan ditakuti oleh Raja Iblis Awan Merah. Apa itu binatang pemakan jiwa yang kecil? Ku dengar setelah binatang pemakan jiwa memasuki tubuh seseorang, ia dapat dengan cepat dihisap keluar melalui mulutnya. Aku akan mencobanya. Setelah Hong Yao selesai berbicara, dia mencium Chen Ping dan mulai mengisapnya dengan keras. Chen Ping membelalakkan matanya, tampak terkejut dan malu. Mendorong Hong Yao menjauh, Chen Ping terbatuk 2 kali dengan keras. Maaf, aku baik-baik saja. Tuan Chen, apakah binatang pemakan jiwa dalam tubuh Anda telah tersedot keluar? Melihat Chen Ping baik-baik saja, Hong Yao berkata dengan gembira. Tetapi tepat setelah dia selesai berbicara, Hong Yao mengerutkan kening dan berkata, itu tidak benar. Jika binatang pemakan jiwa di tubuhmu tersedot keluar, itu seharusnya masuk ke tubuhku. Mengapa aku tidak merasakan apa-apa? Aku membunuh binatang pemakan jiwa itu begitu ia memasuki tubuhku. Otakku tidak bisa dimakan semudah itu. Chen Ping tersenyum tipis. Chen Ping masih berterima kasih kepada Hong Yao. Terlepas dari apakah dia membantunya atau tidak, setidaknya dia tidak lagi berniat untuk menyakitinya. Tapi Lan Yao itu, Chen Ping menatap Lan Yao, dengan niat membunuh terpancar di matanya. Lan Yao merasakan niat membunuh dari Chen Ping dan sangat ketakutan hingga dia mundur beberapa langkah, tampak sangat gugup. Tuan Chen, terkadang saya memang ceroboh, saya harap Anda tidak keberatan. Melihat ini, Hong Yao segera memohon belas kasihan. Kamu mengandalkan bantuan kakakmu. Kalau tidak, kamu pasti sudah menjadi mayat sekarang. Chen Ping menatap Lan Yao, matanya penuh peringatan. Setelah mengatakan itu, Chen Ping berbalik dan pergi. Dia tidak ingin terlalu banyak berurusan dengan saudara kembar di depannya. Tetapi siapa yang mengira bahwa begitu Chen Ping pergi, mereka berdua menyusulnya. Ada lagi, tanya Chen Ping, Guru Chen. Kami ingin mengikuti Guru Chen. Hong Yao berkata terus terang, aku tidak akan membiarkan siapapun yang ingin membunuhku berada di dekatku. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Tuan Chen, memang salahku tadi. Tetapi Tuan Chen juga harus berpikir jernih. Tempat Wuwang ini milik keluarga Huo. Mereka memberi hadiah kepadamu tetapi tidak mengirim siapapun untuk memburumu. Ini menunjukkan bahwa mereka hanya ingin menjadikan Tuan Chen sebagai tikus yang menyeberang jalan. Semua kultivator yang bisa datang ke Wuangland berasal dari sekte dan keluarga yang memiliki kekuatan tersembunyi. Jika orang-orang ini menargetkan Master Chen, maka Master Chen tidak akan pernah merasa damai. Hong Yao mengikuti Chen Ping dan berkata, apakah kau punya cara untuk mencegahku menjadi sasaran? Tanya Chen Ping. Hong Yao mengangguk, Tuan Chen. Alasan mengapa Anda menjadi sasaran adalah karena ranah Anda saat ini terlalu rendah.
saya harap Anda tidak akan menyembunyikan ranah Anda dan secara langsung memperlihatkan kekuatan Anda untuk membuat beberapa orang mundur. Jika Tuan Chen baru saja menunjukkan kekuatan aslinya, Tang Xiaoyi tidak akan berani memprovokasi Tuan Chen dengan mudah. Chen Ping tersenyum, alam Mahayana tingkat ketiga adalah alam sejatiku. Aku tidak menyembunyikan apapun. Apa? Hong Yao terkejut, seorang kultivator pada alam Mahayana, tingkat ketiga membunuh seorang kultivator pada alam Mahayana tingkat ke-9 hanya dengan satu pedang. Bukankah ini terlalu keterlaluan? Setelah terkejut sejenak, Hong Yao melanjutkan, Tuan Chen, karena Anda berbakat dan dapat bertarung di atas level Anda harus pergi ke Sekte Dao. Sekarang tangga menuju surga belum turun. Hampir semua kultivator telah berkumpul di Sekte Dao. Setelah Master Chen tiba di Sekte Dao, dia bisa dengan sombong menunjukkan kekuatannya. Dengan cara ini, banyak orang akan takut dengan kekuatan Master Chen dan tidak akan berani memprovokasi Anda lagi. Ada juga kekuatan di balik Master Chen, yang juga dapat ditampilkan, seperti Kaisar Kota Sun Moon. Anda dapat memerintahkan Kaisar Kota Sun Moon untuk memijat punggung Anda di jalan dan melihat apakah orang lain berani menargetkan Anda. Saya khawatir bahkan keluarga Huo dan keluarga Tang tidak berani membalas dendam pada Tuan Chen. Chen Ping mendengarkan analisis Hong Yao dan tersenyum tipis. Apakah kamu memintaku untuk pamer? Hong Yao mengangguk, jika Tuan Chen benar-benar hebat, tunjukkan saja yang sebenarnya. Jika dia tidak benar-benar hebat, pura-pura saja hebat. Pokoknya, pastikan saja orang lain tidak berani memanfaatkanmu. Bagaimana aku bisa berpura-pura? Alamku terlalu rendah. Jadi aku tidak bisa berpura-pura. Chen Ping merenung, aku punya pedang di sini. Aku ingin tahu apakah aku bisa berpura-pura. Saya khawatir ini tidak akan berhasil. Ini hanya pedang yang berharga. Tidak semua orang tahu nilainya. Apakah Tuan Chen punya benda hebat lainnya? Hong Yao bertanya, lalu aku akan berpura-pura punya binatang dewa. Berpura-pura tahu ilmu peri. Berpura-pura tahu formasi. Berpura-pura bisa memulihkan kesehatan orang. Berpura-pura punya busur dewa. Dan berpura-pura punya pendukung yang bisa menghancurkan surga dan manusia dengan satu pukulan. Chen Ping berbicara tanpa henti, tidak, Tuan Chen berpura-pura dapat dipercaya, seperti menghancurkan dunia surga dan manusia dengan satu telapak tangan, menggunakan binatang suci, menggunakan busur Raja Suci, dan mengetahui beberapa seni abadi. Itu hanya sesumbar yang membuat orang sulit mempercayainya. Hong Yao melambaikan tangannya berulang kali, memberitahu Chen Ping untuk berhenti berpura-pura. Membual, Chen Ping tersenyum, kemudian gelombang panas datang, dan binatang kilin kecil dilepaskan oleh Chen Ping. Merasakan rumput hijau lembut di sekelilingnya, binatang kilin kecil itu sangat gembira, ia berlarian dan berteriak kegirangan. Binatang kecil penelan langit itu tampaknya telah merasakan sesuatu dan terbang langsung dari cincin penyimpanan Chen Ping. Binatang kecil penelan langit itu sama sekali tidak berada di bawah kendali Chen Ping. Binatang kecil kilin dan binatang kecil penelan langit sedang bermain dengan bebas, mereka sangat bahagia. Melihat pemandangan ini, Hong Yao dan Lan Yao tercengang. Tuan Chen, ini... Hong Yao membelalakkan matanya, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Oh, kedua binatang kecil yang aku besarkan ini berperilaku sangat baik. Chen Ping berkata dengan santai, Hong Yao dan Lan Yao, sial, mereka benar-benar punya binatang suci. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara renyah, dan busur ajaib jatuh dari tubuh Chen Ping. Maaf. Cincin penyimpanannya agak penuh. Chen Ping membungkuk dan mengambil busur Raja Dewa. Raja Busur Dewa, mata kedua saudari itu hampir keluar. Sial, aku benar-benar punya busur Raja Dewa. Setelah menyimpan busur Raja Dewa,
ujung jari Chen Ping tiba-tiba bersinar terang, lalu dia menunjuk ke kehampaan. Cahaya keemasan langsung menghilang dalam kehampaan. Seluruh kekosongan mulai terdistorsi dan waktu seakan berhenti. Jari abadiku cukup bagus, kan? Chen Ping bertanya dengan tenang. Sihir, mulut kedua saudari itu cukup besar untuk menampung 2 butir telur. Sial, dia benar-benar tahu sihir. Chen Ping melihat beberapa kambing lewat di kejauhan, jadi dia melambaikan satu tangan di udara dan serangkaian pola susunan pun muncul. Tak lama kemudian terbentuklah sebuah formasi, dan kambing-kambing itu pun terperangkap dalam formasi tersebut dan langsung dikirim ke Chen Ping dan anak buahnya. Lalu beberapa kambing langsung jatuh ke tanah seolah-olah dikendalikan oleh sesuatu. Chen Ping menjentikkan jarinya, dan nyala api mulai menyala. Saat aromanya memenuhi udara, beberapa kambing dipanggang. Baunya harum sekali. Sudah lama aku tidak makan daging domba panggang. Chen Ping mengendusnya dengan keras, lalu merobek kaki domba dan mulai mengunyahnya. Lingkungan di sini sama seperti di dunia sekuler. Makan kaki domba di sini seperti pergi bertamasya di musim semi di dunia sekuler. Pada saat ini, Chen Ping tampaknya telah kembali ke dunia sekuler. Kalian berdua tidak mau makan? Chen Ping menatap kedua saudara perempuan itu dan bertanya. Kedua saudara perempuan itu sudah tercengang saat ini, berdiri di sana dengan bodoh, dan sama sekali tidak mendengar Chen Ping memanggil mereka. Kakak, apakah itu formasi tadi? Ya, sial, dia benar-benar tahu seni pembentukan. Jika kalian berdua tidak makan, aku tidak akan menghabiskan semua daging domba panggang ini. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dengan lembut. Nafas berlalu bagai angin sepoi-sepoi, dan beberapa kambing panggang benar-benar tampak kembali daging dan darahnya, dan akhirnya hidup kembali dan melarikan diri. Kebangkitan, kedua saudari itu merasa otak mereka tidak bekerja dengan baik saat ini. Sial, dia benar-benar tahu keterampilan medis. Apakah ada hal lain yang belum kamu lakukan? Aku akan berlatih dulu agar bisa memamerkannya saat aku pergi ke Sekte Tao. Chen Ping menyeka minyak di mulutnya dan bertanya. Tidak lebih, Tuan Chen. Anda tidak perlu menunjukkan apapun. Anda tidak hanya berpura-pura. Anda benar-benar hebat. Hong Yao buru-buru menghentikan Chen Ping. Jika Chen Ping menghancurkan dunia surgawi dengan serangan berikutnya, mereka berdua akan kehilangan rumah mereka. Apakah ini cukup? Chen Ping bertanya. Cukup. Jika mereka melihat hal-hal ini, mereka pasti tidak akan berani menargetkan Tuan Chen. Hong Yao mengangguk berulang kali dan berkata, bagus. Chen Ping mengangguk. Tapi di mana pintunya? Ini pertama kalinya aku ke sini dan aku tidak tahu jalannya. Aku tahu. Aku akan membawa Tuan Chen bersamaku. Lan Yao buru-buru memimpin jalan. Saat ini, Lan Yao tidak berniat membunuh Chen Ping untuk mendapatkan hadiah. Dia hanya ingin tetap bersama Chen Ping dengan sepenuh hati. Di bawah bimbingan Lan Yao, Chen Ping menuju gerbang Tao. Terlepas dari apakah ada yang mengincarnya atau tidak, Chen Ping memutuskan untuk bertindak besar terlebih dahulu. Sekarang setelah dipikir-pikir, tampaknya tidak banyak orang di alam surgawi yang menjadi ancaman baginya.